Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risalah 52, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji suatu golongan dari orang-orang yang beriman yang menjadi walinya, yang didekatinya dan yang diberinya ilmu-ilmu kerohanian, supaya mereka berdoa dan memohon kepadanya, dan Dia suka menerima doa dan permohonan mereka. Apabila mereka berdoa dan memohon kepada Allah, maka Allah memperkenankan doa dan permohonan mereka, agar Allah menampakkan kemurahan dan keagungannya kepada mereka. Kemurahan dan keagungannya itu tampak ketika si mukmin memohon kehadirat Allah dan mengharapkan agar doanya itu diterima. Kadang-kadang, doa dan permohonan itu diperkenankannya tidak dengan segera, tetapi sesuai dengan takdir dan hukum Allah dan bukannya tidak diterima. Oleh karena itu, manakala si hamba ditimpa malapetaka, maka hendaklah ia bersabar dan memeriksa dirinya sendiri, apakah ia melakukan dosa dan maksiat, tidak mematuhi Allah, melakukan hal-hal yang haram dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi ataukah ia menyalahkan takdir. Sebab, ada kalanya ujian itu merupakan hukuman akibat ia melakukan dosa. Jika malapetaka itu dihindarkan oleh Allah, maka akan baiklah ia, dan jika tidak, maka teruslah bersabar, memohon dan meratap kepada Allah dengan penuh hikmat. Sebab, mungkin saja ujian itu sengaja ditimpakan terus kepadanya, agar ia terus berdoa dan memohon kepadanya. Janganlah kamu menyalahkan Allah lantaran Dia lambat mengabulkan doamu. Risalah 53 memohonlah kepada Allah supaya kita bisa ridho kepada takdirnya dan bisa tenggelam di dalam perbuatan Allah. Karena, disitulah terletak kedamaian dan surga dunia ini, dan itulah pintu gerbang Allah yang agung serta cara mencapai kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman. Barang siapa dikasihi oleh Allah, maka orang itu tidak akan disiksa atau dihukum di dunia dan di akhirat, dalam merasa ridho kepadanya lah, dan dalam tenggelam di dalam perbuatannya lah, terletak hubungan dengan Allah dan kebersatuan serta keterpaduan dengannya. Janganlah kamu terlena oleh kesenangan dan kemewahan dunia saja. Janganlah kamu hanya mengharapkan dan mengingat apa yang telah ditentukan untukmu saja atau apa yang tidak ditentukan untukmu saja. Jika kamu berusaha untuk mendapatkan apa yang tidak ditentukan untukmu, maka itu adalah tanda kebodohan dan kejahilanmu, dan itu merupakan hukuman berat yang ditimpakan kepadamu. Sebab, di antara hukuman yang paling berat ialah berusaha mendapatkan apa yang tidak ditakdirkan untukmu. Jika kamu diberi, maka itu tidak lain hanyalah ketamakanmu, menyekutukan penyembahannya, kasih sayang dan hakikatnya di dalam usaha mencarinya, karena kamu terlena dalam hal yang selain Allah. Barang siapa bersungguh-sungguh mencari kesenangan dan kemewahan dunia, maka berarti ia tidak ikhlas dalam mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersahabat dengannya. Oleh karena itu, jika ada orang yang mementingkan apa saja selain Allah, maka ia adalah seorang pembohong dan pendusta. Begitu juga, jika ada orang yang menyembah Allah karena menghendaki sesuatu balasan darinya, maka ia adalah orang yang tidak ikhlas. Penyembahan yang ikhlas adalah penyembahan karena Allah semata-mata, dan mengakui ketuhanannya, yaitu rububiyahnya, sifat-sifat Allah yang mengontrol dan memelihara alam semesta. Orang yang ikhlas itu menyembah Allah karena ketuhanannya dan karena memang Dia sajalah yang harus disembah. Sudah sepatutnya ia patuh dan mengabdikan dirinya kepada Allah yang mengontrol segala-galanya, yang mengontrol dirinya, gerak dan diamnya dan bahkan apa saja. Hamba itu dan segala apa saja yang dimilikinya, sebenarnya, adalah kepunyaan Allah juga. Bagaimana tidak, seperti telah aku katakan bahwa, semua perbuatan penyembahan adalah karunia Allah dan limpahan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Karena Dialah yang memberi kekuatan kepada hamba-hamba itu untuk melakukan penyembahan tersebut dan Dia jugalah yang memberikan kekuasaan kepada mereka untuk melakukannya. Bersyukur kepadanya adalah lebih baik daripada meminta balasan karena melakukan ibadah atau penyembahan itu. Mengapa kamu ingin terlena dan bermati-matian memburu kesenangan dan kemewahan dunia saja?
padahal kamu telah melihat dan mengetahui bahwa kebanyakan manusia yang mengejar kesenangan dan kemewahan dunia itu semakin bertambah ingkar, angkuh dan lupa kepada Allah yang memberikan karunia itu kepada mereka. Bahkan mereka semakin bertambah loba dan tamak. Mereka selalu memandang bahwa apa yang mereka miliki itu masih terlalu kecil dan tidak baik, sedangkan apa yang dimiliki oleh orang lain mereka anggap paling baik dan paling agung dan harus mereka rebut. Dalam peristiwa merebut dan mengejar itu, umur semakin bertambah tua, badan bertambah lemah, keringat menjadi kering, harta benda semakin berkurang, hati bertambah gelap, dan dosa semakin bertumpuk. Maka keadaan hidupnya di dunia ini semakin bertambah hina dan buruk. Mereka lupa untuk bersyukur kepada Allah yang memberikan karunia itu kepada mereka. Mereka durhaka kepada Allah. Maka merugilah mereka di dunia dan di akhirat. Mereka tidak bisa mendapatkan bagian orang lain yang mereka kejar itu. Umur mereka di dunia ini sia-sia belaka dan di akhirat kelak lebih sia-sia lagi. Inilah orang-orang yang paling hina, bodoh dan tidak mempergunakan akal dan pikiran mereka. Sekiranya mereka bersyukur dan ridho dengan apa yang ada pada mereka serta patuh kepada Allah, maka mereka tidak akan bersusah payah mengejar bagian mereka di dunia ini. Mereka akan menjadi orang-orang Allah dan mereka akan menerima apa yang mereka minta dan mereka inginkan dari Allah. Semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang ridho dengan takdirnya. Semoga kita semua masuk dalam majlisnya dan mendapatkan kesejahteraan, kekuatan dan kesehatan kerohanian, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita sekalian. Risalah 54, barang siapa menghendaki akhirat, maka ia harus memalingkan dirinya dari dunia. Dan barang siapa menghendaki Allah, maka ia harus memalingkan dirinya dari akhirat dan hendaklah ia membuang kehidupan keduniaannya karena Allah semata. Selagi masih ada kehendak kepada keduniaan seperti kelezatan dan kemewahan keduniaan, makan, minum, kawin, rumah, kendaraan, kekuasaan, pangkat, sanjungan, memperdalam ilmu-ilmu selain rukun Islam yang 5 itu beserta hadits dan Al-Quran, menginginkan kemiskinan dihilangkan darinya, ingin kaya, ingin bahagia, tidak ingin terkena bencana, menginginkan faidah dan sebagainya terlintas dalam pikiran dan hati kamu, maka hal itu menunjukkan bahwa kamu belum menjadi orang Allah, karena semua itu hanyalah untuk kepentingan diri sendiri, kehendak jasmani dan kebahagiaan pikiran, serta semua itu adalah keduniaan belaka. Semua itu harus dikikis habis dari hati, pikiran harus dibersihkan dari ingatan-ingatan kepadanya dan tanamkanlah perasaan suka dan senang untuk memfanakan diri di dalam Allah. Sekalipun tidak memiliki harta benda, biarkan hati itu bersih dari segala sesuatu selain Allah, agar hidup bersih di dunia ini. Apabila orang itu telah melaksanakan semua ini dengan sempurna, maka seluruh keadaan duka, sedih, resah dan gelisah akan hilang dari hati dan pikirannya. Kemudian, ia akan hidup baik dan sentosa serta dekat kepada Allah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidaklah mempedulikan dunia itu akan membawa kebahagiaan hati dan badan. Selagi di dalam hati itu masih ada kecenderungan kepada keduniaan, maka selagi itu pula masih ada kesedihan dan kedukaan, hati itu akan merasa takut dan gelisah, hati semacam itu akan terhalang dari Allah. Semua keadaan seperti ini tidak akan dapat dihilangkan, kecuali jika kecintaan terhadap dunia telah dikikis habis dari hati itu. Setelah itu, janganlah mempedulikan kehidupan di akhirat seperti menghendaki surga, bidadari, derajat yang tinggi di akhirat, tempat tinggal yang paling baik, kendaraan surga, pakaian, minuman, makanan, hiasan dan keindahan di surga yang telah disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, dengan beribadah, janganlah kita mengharapkan ganjaran di surga kelak. Janganlah kita beribadah atau sholat karena kita mengharapkan ganjaran di akhirat kelak atau di dunia ini. Hendaklah kita sholat dan beribadah karena Allah semata. Hanya dengan itu saja Allah akan memberikan ganjaran yang baik kepada kita.
Dengan itu Allah akan membawa kita dekat kepadanya, dengan penuh keridhaan dan kasih sayangnya. Allah telah menganugerahkan kebaikan dan ilmu tentang zat-Nya kepada para rasul, para nabi, para wali dan orang-orang yang dikasihinya. Dari hari ke hari, hamba itu akan bertambah maju. Kemudian, ia pun dimasukkan ke alam akhirat dan mengalami apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kepala, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga dan apa yang tidak pernah terlintas dalam pikiran, yang semua itu berada di luar pengetahuan dan tidak dapat dibayangkan. Wallahu alam bisawab, bersambung ke risalah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.